Kurma menjadi salah satu jenis buah yang kerap disajikan kala berbuka puasa. Kandungan buah yang memiliki cita rasa manis ini disebut mampu mengembalikan energi setelah 1 hari berpuasa. Di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman, dan juga Oman, kurma dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kurma juga kerap ditemukan sebagai bahan utama maupun bahan campuran di berbagai hidangan. Gak hanya berkhasiat untuk kesehatan, meskipun ukurannya kecil, nyatanya kurma memiliki makna mendalam tentang kebersamaan dan spiritualitas. Kurma yang siap dikonsumsi tentunya membutuhkan proses yang tidak instan. Dari nol di episode kali ini, kita akan ngebahas seperti apa sih pengolahan kurma. Buah kurma dikenal sebagai buah yang memiliki banyak banget manfaat. Dan juga buah kurma dikenal sebagai simbol datangnya bulan suci Ramadan. Tapi nih pemirsa, kira-kira pada penasaran gak sih? Gimana awalnya kurma nih yang awalnya di pohon bisa sampai akhirnya diperjualbelikan seperti ini di belakang saya? Simak jawabannya di Dari Nol kali ini. Let's go! Castle Farm merupakan salah satu perusahaan yang membudidayakan kurma sejak tahun 1970. Di area perkebunan seluas sekitar 2 juta meter persegi inilah 44.000 pohon kurma ditanam. Tapi ini bukan di Indonesia ya pemirsa, melainkan kurmanya ditanam langsung di Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Dari bibit yang ditanam membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun, barulah tumbuh pohon kurma. Kemudian pada pohon kurma yang akan berbuah hingga siap untuk dipanen memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Setelah panen, kurma lalu dikirimkan ke Indonesia. Pengiriman kurma biasanya melalui jalur laut, memakan waktu perjalanan selama 3 minggu lamanya. Setelah sampai, kurma harus melalui fase pengecekan. Setelah lolos, barulah kurma-kurma ini akan dibawa ke gudang pendinginan yang berlokasi di Cikarang Barat, Jawa Barat. Dalam perjalanan sekitar 1,5 jam menuju gudang penyimpanan kurma yang ditempuh oleh tim Dari Nol, kita akan melihat secara langsung bagaimana proses penyimpanan kurma dalam gudang pendingin, yang suhunya bisa berada di minus 18 derajat Celcius. Suhu ini juga dinilai tepat agar kondisi dan kualitas dari kurma sendiri bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan dari segi kekuatan, waktunya juga bisa mencapai 2 tahun lamanya. Pada dasarnya, kurma merupakan buah yang mengandung kadar gula alami yang sangat tinggi, seperti glukosa dan juga fruktosa. Kandungan gula yang tinggi yang pada akhirnya menjadikan kurma rentan terhadap proses fermentasi. Terlebih lagi apabila kurma tidak disimpan dalam suhu yang tepat. Kenapa? Karena jika kurma disimpan dalam suhu yang hangat dan lembab akan membuat pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, itu dia pemirsa alasan mengapa kurma-kurma ini disimpan dalam suhu dan derajatnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Iklim di Arab Saudi cenderung memiliki suhu yang panas dan kering, intensitas hujan yang rendah, dan memiliki banyak pancaran sinar matahari. Hal ini membuat kurma dapat tumbuh dengan subur dan sehat, serta dipercaya mampu membuat rasa kurma menjadi semakin manis. Ini juga menjadi alasan kenapa kurma yang tumbuh di Arab Saudi bisa berkembang jauh lebih baik dibandingkan dengan kurma yang tumbuh di Indonesia. Buah kurma memiliki sejarah yang sangat panjang dan dikategorikan sebagai buah purba. Pohon kurma memiliki filosofi yang kuat,
Mengapa? Karena pohon kurma terkenal dengan ketangguhannya. Ketika proses penanaman, petani menanam biji kurma, kemudian menutupinya dengan batu. Fungsi dari batu adalah untuk memaksa pohon kurma tetap tumbuh ke atas. Ketika pertumbuhannya terhambat oleh batu, saat itulah akar kurma akan tumbuh secara maksimal ke bawah tanah. Pemirsa, tahu nggak sih pohon kurma ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama itu ada dari batang pohon kurmanya. Biasanya digunakan untuk furnitur, salah satunya seperti meja kayu, kursi kayu, ya, dan juga semua furnitur yang terbuat dari kayu. Nah, yang kedua itu ada dari buah kurma. Nah, buah kurma ini itu bisa menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung, dan juga kaya akan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas. Nah, yang ketiga nih yang gak kalah penting itu ada dari daun kurma. Nah, daun kurma ini pemirsa itu juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kamu, yakni untuk menjaga imun pemirsa. Dan yang paling penting juga biasa digunakan untuk kerajinan, seperti contohnya tikar, kipas, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada pelatah kurma. Nah, pelatah kurma ini itu bisa digunakan untuk dinding bangunan. Setelah proses melihat penyimpanan kurma yang baru sampai dari Arab Saudi di dalam gudang pendingin, selanjutnya kita akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung kurma-kurma diolah, dikemas, hingga diperjualbelikan ke konsumen. Pertamanya kita mempas mendirinya itu bukan pasti coronanya sebenarnya. Pas kita udah mulai urus izin dan lain-lain, datanglah corona. Ya terus, tapi alhamdulillah malah di corona jadi orang perlu imun untuk makan makanan yang ada imun tinggi sama itu mungkin jadi larinya kan ke korma. Korma kan memang ada nutrisi yang bagus, sangat bagus kan di situ ya. Jadi alhamdulillah malah di situ malah naiknya pas di corona. Ya. Kurma bisa tahun-tahunan, bisa setahun 2 tahun, bisa tergantung penyimpanan. Kalau penyimpanan kita bagus, baik, dan jauh dari sorotan matahari dan bakteri, insya Allah bakal tahan bertahun-tahun. Ya, tergantung penyimpanan sebenarnya. Ya higienis sama taruh sesuai dengan yang diperlukan suhunya. Contohnya sukari perlukan di minus 18, ya kita taruh itu di 18. Ajwa contohnya perlunya di 0 sampai plus 2, plus 3, ya kita harus sesuaikan itu supaya tahan dan awet bertahun-tahun. Cuman kita sih alhamdulillah nggak nyampe panen baru ini, alhamdulillah udah habis. Jadi kita barangnya baru terus. Karena kita lihat namanya agak unik ya. Sebenarnya anak unik, dan di sana perkebunan juga bagus dan profesional di sana, dan kita yakin insya Allah bakal di Indonesia bakal bagus lah dengan nama, dengan kualitas yang mereka sediakan di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah tambah tahun tambah naik dan nama Kastel dikenal. Kita ngambil kontrak langsung dari perkebunan di Madinah kalau untuk ajwa, dan sukari kita sama tapi di kota lain namanya Gasim. Ya itu yang kita base-nya kita tuh di situ ya. Kita langsung dari perkebunan dikemas di sana langsung kirim ke Indonesia. Kita karena nyari kualitas ya sebenarnya. Kita nyari kualitas dan perkebunannya sendiri kita lihat di sana dan kita pantau, dan setiap tahun sebelum panen kita di sana juga untuk melihat hasil panen barunya gimana untuk kita distribusikan ke Indonesia. Kualitas sebenarnya sama aja ya, cuma mereka kan pasti main di grade aja sebenarnya ya. Grading. Kalau kita mungkin karena pengen menjaga nama baik, dan itu insya Allah kita upayakan untuk grade-nya yang terbaik mungkin untuk kita bisa jual disebut ke Indonesia. Kalau di Saudi sendiri dengan perkebunan kita, mereka memang punya ada beberapa toko mereka, dan jualnya itu juga sama grade-nya yang bagus karena mereka pasti jual brand juga kan, nama Kastel Farm-nya itu. Ya cuman kalau dengan yang toko-toko lain ya tergantung, ada yang jual di low grade, ada yang ini gitu.
Nah pemirsa, di rumah produksi yang berlokasi di Bekasi Barat inilah kurma-kurma diolah. Ketika hendak memasuki ruang produksi kurma, baik karyawan maupun tim dari nol diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD. Hal ini tentunya untuk menjamin higienitas dari si kurma. Ini bagian itu ya Pak, apa bagian almond? Bagian untuk sekarang ini lagi dalam proses untuk membuat sukari almond. Kurma sukari, bijinya dikeluari diganti dengan buah almond, kacang almond. Ya Mbak, silakan. Oke, pemirsa kita akan pakai dulu ya APD-nya. Ini berarti sekali pakai ya Pak ya? Iya, sekali pakai. Untuk tamu atau kunjungan kita gunakan yang sekali pakai. Untuk karyawan sih bisa dipakai dan dicuci dan dipakai lagi. Ini ruangan untuk pembuatan sukari almond. Pemirsa, bisa kita lihat di sini ini adalah proses dari pembuatan kurma sukari almond ya Pak. Iya. Dan salah satu produk yang best seller banget dari Castle Farm. Bapak, di sini tuh perharinya bisa menjual atau membuat box berapa box nih Pak? Kurang lebih satu hari itu 1000 box. Yang pertama itu prosesnya apa tuh Pak? Pertama, tahap awal itu kita ngeluarin bijinya dulu dari sukarinya. Kurma sukari almond dari Castle Farms merupakan produk unggulan yang banyak diminati oleh pembeli. Perpaduan antara kurma sukari dengan tekstur yang legit dan manis, serta kacang almond yang gurih dan crunchy, menciptakan cita rasa yang khas. Almond yang digunakan juga tentunya almond jenis premium. Kurma sukari almond harus disimpan dalam kulkas agar kacang almondnya yang berada di dalam kurma tetap terasa renyah. Selain itu, ada juga kurma ajwa yang tentunya bukan sekedar kurma biasa. Kurma ini tentunya memiliki tempat khusus dalam sejarah tradisi Islam yang menyebutkan bahwa kurma ini merupakan kurma Nabi. Sehingga dari segi harga pun relatif lebih mahal dibandingkan dengan kurma jenis lainnya. Meskipun kurma ini memiliki harga yang mahal, namun hal tersebut sebanding dengan kualitas dan cita rasanya ya pemirsa. Apalagi kurma ajwa ini memiliki kualitas yang sangat baik. Namun pemirsa, kira-kira kalian penasaran gak sih apa ya alasan lain yang membuat kurma ajwa ini dibanderol dengan harga yang sangat tinggi? Eits, jangan salah nih pemirsa. Kurma-kurma di sini memiliki ukuran standar dan warna coklat kehitaman, menjadikannya kualitas menengah. Namun tetap memiliki rasa dan tekstur yang tidak kalah dengan kualitas premium. Teksturnya yang kenyal dan legit serta rasa manis yang khas, sebagaimana ciri khas kurma ajwa. Kurma yang sudah diolah dan dikemas sekarang siap untuk dijual. Di era digital yang semakin maju dan terus berinovasi, membuat mau tidak mau, para pedagang kurma harus mengikuti arus modernisasi. Salah satunya adalah dengan mengikuti kebutuhan para konsumen dalam kemudahan berbelanja, via online maupun tetap pada cara penjualan lama seperti berjualan offline. Kurma-kurma di sini juga dijual via online loh pemirsa, melalui salah satu e-commerce. Dalam beberapa kurun waktu dan jadwal tertentu dilakukan live streaming. Kira-kira gimana ya omset dari penjualan kurma-kurma di sini dalam satu kali live streaming? Simak yuk jawabannya setelah yang satu ini. Tetap stay tune di Dari Nol ya, jangan kemana-mana. Pemirsa, penjualan dari online yang dihasilkan oleh Castle Farms melalui live streaming, salah satunya e-commerce ini ternyata cukup besar loh, dan memiliki cukup berpengaruh terhadap omset yang didapatkan perusahaan. Selain penjualan secara online, sudah pasti penjualan juga dilakukan secara offline di supermarket-supermarket, seperti di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Meskipun sebagian besar penjualan atau transaksi jual beli zaman sekarang sudah banyak dilakukan secara online, tapi penjualan kurma yang dilakukan secara offline tetap memiliki daya jual yang tinggi. Kali ini, tim dari nol memutuskan untuk melihat secara langsung kira-kira bagaimana ya proses penjualan barang secara offline di salah satu toko di Tanah Abang. Reporter kita juga turut serta membantu agar barang yang dikirimkan oleh Castle Farms bisa sampai dengan selamat menuju toko Elshan, tempat dijualnya berbagai jenis kurma yang diproduksi oleh Castle Farms. Untuk saat ini yang paling banyak dicari ada kurma sukari, terus kurma ajwa, kurma Tunisia tangkai, sama mejol, itu yang paling banyak dicari. Untuk yang paling murah di tempat kita ada kurma Mesir sama kurma sayar, itu di range harga 30 ribuan. Kalau yang termahal ada kurma ajwa sama kurma mejol, itu di range harga 300 ribuan per kilonya. Perbedaan sebelum menjelang puasa ini sama hampir puasa ini, kalau kenaikan mungkin sekitar 30-50% ada. Perbedaan income-nya sebenarnya sama aja, cuman cara masuknya aja yang beda. Kalau dulu lebih banyak di offline, kalau sekarang dibagi dua ya, bisa via online ataupun offline. Untuk all item itu mungkin sekitar 1-2 ton ada. Untuk yang paling banyak dicari, kalau sukari ada kurma sukari Alsianum, terus kalau kayak kurma ajwa itu ada kurma ajwa yang Castle organik, itu yang paling banyak dicari kalau sekarang. Gak hanya jualan via online dan offline, Castle Farm juga rutin loh ikut pameran. Di momen pameran-pameran, mereka nggak hanya menjual produk kurma ajwa dan sukari almond, tapi juga olahan kurma lainnya, seperti susu kurma dan dodol kurma. Karena mereka ikuti pameran bertema muslim, sehingga para pengunjung termasuk saya juga harus mengenakan penutup kepala. Pemirsa, antusiasme masyarakat Bekasi terhadap kurma ternyata cukup besar loh. Bisa kita lihat di sini bahwa tidak sedikit dari mereka yang akhirnya rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli kurma-kurma ini. Biasanya, penjualan kurma mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih saat bulan Ramadan.
Karena bagi umat muslim, sunnah memakan buah kurma saat berbuka puasa dan di waktu sahur. Saya sukanya sih majol sama sukari, itu sih. Kalau saya sih stok sih, jadi setiap sebulan sekali tuh pasti beli kurma buat, karena suka juga sih. Ajwa tuh harus ada sih. Kalau kita lagi kurang enak-enak badan gitu suka makan kurma ajwa, masukin ke dalam air jadi kayak infus water gitu. Aku sekarang lagi suka jenis yang sukuri ya, sama yang ajwa. Beli kurma menjelang Ramadan aja atau suka stok juga? Suka stok sih, suka stok. Tapi kalau menjelang Ramadan biasanya stoknya lebih banyak. Ajwa sama sukari. Kenapa? Itu rasanya agak legit dan memang hobi. Bapak beli kurma menjelang Ramadan aja atau emang sering stok di rumah? Sering stok di rumah. Bagi sebagian orang, kurma biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka yang hanya dibeli ketika bulan Ramadan saja. Namun, untuk sebagian orang, kurma juga biasanya dikonsumsi rutin dengan alasan kesehatan. Pemirsa, ngomong-ngomong soal kesehatan nih, yang konon bisa dilakukan oleh kurma kepada tubuh kita. Kira-kira setelah itu apalagi ya manfaat dari buah kurma ini sendiri? Kurma adalah salah satu buah yang mendominasi di saat bulan puasa. Kurma merupakan buah yang nutrisinya sangat baik. Di dalam 100 gram kurma mengandung 280-an kalori yang sebagian besar atau 70%-nya itu mengandung karbohidrat atau gula. Gulanya ada gula glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, selain gula, di dalam kurma juga mengandung banyak serat, di mana serat itu baik untuk kesehatan saluran cerna. Selain itu juga ada vitamin dan mineral di dalam kurma yang jumlahnya juga cukup luar biasa. Untuk mineral salah satunya ada kalium, kemudian ada magnesium, ada zat besi, ya, dan ada tembaga. Untuk vitaminnya, kurma juga mengandung berbagai macam vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin C, dan E. Kurma merupakan salah satu buah, sehingga kalau untuk buah itu tidak ada batasan untuk berapa kali harus dimakan. Yang harus kita perhatikan adalah tingkat kematangan dari kurmanya. Semakin kurma itu matang, maka tingkat kemanisannya akan semakin tinggi. Jadi kurma bisa dimasukkan di dalam salah satu jadwal selingan atau snack untuk makanan harian. Ya, pada orang diabetes atau pada orang dengan penyakit gula tentu saja harus diperhatikan tingkat kematangannya tadi. Kalau bisa diambil dikonsumsi kurma yang jangan terlalu matang untuk penderita diabetes, karena semakin matang kurma tentunya kadar gulanya makin tinggi, nantinya juga akan dapat meningkatkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Selain itu, karena di dalam kurma banyak mengandung serat, dan serat ini baik sekali untuk penderita diabetes, sehingga kurma ini dapat menstabilkan kadar gula darah. Nah, di mana gula ini adalah sebagai sumber energi utama yang mudah dipecah atau mudah diserap di dalam tubuh kita, sehingga pada saat kita berbuka puasa dengan kurma itu kadar gula darah akan langsung naik. Ya, jadi memang sangat dianjurkan pada saat berbuka puasa itu kan sunahnya berbuka dengan yang manis, ya salah satunya adalah dengan buah kurma ini. Jadi dia adalah sebagai salah satu sumber energi utama karena berisikan gula tadi yang dapat menggantikan kadar gula yang hilang pada saat selama kita berpuasa. Menurut ahli gizi Diah Permatasari, nggak ada batasan untuk beberapa banyak kurma yang harus dimakan. Yang harus diperhatikan adalah tingkat kematangan kurma. Kenapa? Karena semakin matang kurma, maka tingkat kemanisannya juga akan semakin tinggi. Sementara itu, untuk tips konsumsi kurma sendiri diantaranya, buah kurma paling bagus dimakan alami alias bukan produk olahan. Beberapa referensi di Timur Tengah, kurma dikonsumsi saat bangun tidur, gunanya untuk membersihkan toksin atau racun dalam tubuh. Kurma bisa menjadi obat untuk penderita cacingan. Rendaman air kurma juga dapat memperlancar buang air besar. Profil nutrisi kurma sendiri memiliki lebih banyak kalori daripada kebanyakan buah segar karena dikeringkan. Maka itu, kurma bisa awet selama berbulan-bulan. Maka itu, kenapa buah kurma ini banyak dicari ya pemirsa?
ini ternyata punya segudang manfaat. Dan proses dari awal di pohon dipanen sampai dengan ketangan konsumen itu tidaklah singkat, melainkan melalui proses yang sangat panjang pemirsa. Nah, kira-kira kamu hari ini sudah makan kurma atau belum?